sampai-sampai dicopot sama dia gitu, pakai pisau dipaksa lah, pokoknya istilahnya dia kayak masih malu gitu. Intinya sih utamakan fungsi lah daripada gengsi gitu. Bener-bener apresiasi banget lah sama Hypesos. Itu gak ada kerjasama sih. Jadi sebelumnya namaku Bastian ya, biasa dipanggil Basti. Kalau teman-teman tahu, merupakan owner dari sepatu lokal yang namanya Patrobas. Jadi sebenarnya Patrobas itu ada dari tahun 2014. Cuman mungkin teman-teman baru tahu 1-2 tahun belakangan ya, memang karena waktu itu memang musim-musimnya emang sosial media atau digital marketing tuh kayak hype banget, happening. Kalau zaman dulu itu 2014, caranya itu ya kayak cuman masukin toko, canvassing, terus abis itu ya istilahnya tradisional lah cara jualannya gitu. Kenapa kok 2014 itu bikin Patrobas? Nah itu karena waktu itu cuma sesimpel pengen tambah uang jajan doang sih. Waktu itu kuliah. Jadi kayak cuman mikir, itu waktu itu semester 3 atau semester 4 antara dua itulah. Itu jadi kayak waktu pengen lulus tuh kayak kerja apa gitu ya. Soalnya kan cari kerja susah gitu kan. Jadi udah kenapa kok nggak coba bisnis sendiri. Waktu itu emang pas kebetulan latar belakangnya memang kuliah jurusan bisnis. Jadi sembari belajar, terus ya udahlah ada yang dipraktekin. Nah kenapa sepatu? Karena emang sukanya sepatu dari dulu gitu sih. Kalau Patrobas itu dari Semarang sebenarnya, produksi di Semarang. Cuman kalau dari distribusi kita dari Tangerang startnya gitu. Jadi dari Semarang barang jadi dikirim ke Tangerang, ntar disortir kirim satu-satu ke pelanggan lah istilah gitu. Ceritain awal-awal gitu ya. Waktu awal-awal bikin Patrobas, tawarinnya kan mungkin ke teman-teman sendiri gitu ya, ke inner circle sendiri. Nah, dari inner circle sendiri sebenarnya juga udah ada penolakan. Misalkan beli sepatu gitu kan, ya udah kasihan lah si Bastian ini kayaknya kan kayak ngemis-ngemis gitu kan, pengen dibeli, ya udah beli. Tapi ini nih kalau nah, ini kan ada brand nih yang Patrobas gitu kan. Sampai-sampai dicopot sama dia gitu, pakai pisau dipaksa lah. Pokoknya istilahnya dia kayak masih malu gitu kalau misalkan pakai brand yang istilahnya nggak jelas tuh dari mana gitu. Mereka lebih prefer pakai yang misalkan yang udah ternama gitu. Pas awal-awal sih kayak tawar-tawarin ke toko-toko tradisional, terus abis itu kayak istilahnya tawarin sistem konsinyasi gitu ya. Waktu itu kan dipikir ya udahlah konsinyasi titip jual kan toko nggak rugi gitu kan. Coba waktu libur semester keliling tapi yang deket-deket, waktu pulang Semarang juga. Waktu itu keliling ke Solo, Jogja, Purwokerto dan lain-lain. Tawarin ke 10 toko. Nah, waktu itu nggak nyangka banget yang mau cuma 2. Nah, di situ kayak belajar ternyata toko-toko itu sebenarnya pilih gimana ya? Pilih barang tuh sebenarnya nggak pengen yang bukan masalah sistemnya, tapi benar-benar yang promising dan juga bisa keluarnya cepat. Nah, di situ kayak benar-benar belajar sih sebenarnya, kayak oh ternyata untuk membangun sebuah brand itu nggak gampang gitu. Jadi makanya buat 1 sampai 2 tahun terakhir itu teman-teman kayak udah pada tahu campaign Local Pride itu bener-bener kayak membantu banget. Jadi kayak di situ kan campaignnya kayak udah mulai tumbuh gitu, kayak bangga terhadap produk lokal. Jadi pelan-pelan masyarakat udah geser. Yang dulunya sebenarnya belinya kayak misalkan let's say merek Adidas atau Nike tapi KW gitu. Yang penting ya udah, yang penting brandnya Adidas atau Nike tapi KW, nggak peduli. Nah sekarang udah kegeser tuh. Yang penting ori tapi lokal gitu. Kalau itu sebenarnya kayak lihat peluang waktu itu ya. Jadi zaman dulu banget itu waktu pas belum yang kayak sekarang ya, itu banyak banget sepatu yang istilahnya gimana ya istilahnya, sepatu dijual dengan harga mahal lah, gampangannya gitu. Misalkan ya sebetulnya merek-merek luar istilahnya gitu ya. Itu kan sebenarnya basisnya sama, konstruksinya sama, kualitas pun juga sama sebenarnya. Tapi kenapa kok gimana ya, harganya tuh udah 500, 600 lebih ke atas, bahkan ada yang sampai jutaan. Nah di situ kayak ngelihat peluang sebenarnya tuh orang-orang tuh pengen lo dapetin sepatu itu dengan harga yang terjangkau. Kalau teman-teman tahu nih, kalau misalkan ya brand-brand luar ya, let's say misalkan Nike atau Adidas gitu, itu sebenarnya juga produksi di Indonesia banyak loh sebenarnya. Jadi kalau masalah kualitas, itu sebenarnya lokal brand itu udah bisa banget bersaing sama brand-brand luar. Sebenarnya gitu, in terms of quality. Tapi mungkin
belum apa ya, masih belum happening banget seperti yang brand luar, mungkin karena ya banyak yang masih belum tahu istilahnya gitu ya. Dan memang kesadaran untuk cinta produk lokal atau gimana ya, istilah konsum produk sendiri tuh masih kurang mungkin zaman dulu. Tapi sekarang sih bener-bener udah ini banget sih, udah kebentuk banget lah, better daripada 2 atau 3 tahun sebelumnya. Sekarang udah orang-orang udah pede gitu pakai produk lokal gitu. Sebenarnya kualitas bagus produk lokal. Oh, kalau dibilang optimis atau enggak, optimis banget jawabannya. Kenapa? Karena yang satu, produk lokal itu yang udah tadi dibilang ya, kualitasnya itu bener-bener udah bagus banget. Nah, kalau misalkan kayak lihat yang video kemarin tuh di Hypesos itu kan, kemarin juga pada gak nyangka sebenarnya kan itu kayak build quality-nya sebenarnya udah bagus banget kalau dari produk lokal sendiri. Cuman memang ada PR-nya satu sih, sebenarnya memang gimana caranya itu untuk menjual sebenarnya itu. Tapi kalau secara quality itu bener-bener udah ready banget dan bisa di face to face. Secara brand luar pun juga produksinya dari Indonesia juga gitu sebenarnya, tapi kan dijualnya keluar. Oke, jadi tahapannya itu yang pertama jelas dari desain dulu ya. Terus abis itu dari desain kita bikin yang sesuai sama misalkan ya selera konsumen seperti apalah. Desainnya udah jadi, dibikin pertama prototype atau mock up. Nah dari prototipenya itu nanti istilahnya di riset lah, istilahnya kayak di showing ke beberapa audience gitu. Ya mungkin let's say pertama 10 doang lah gitu kan, 10 orang yang bener-bener kayak get into sama market gitu ya, sama marketnya yang satu market di sneakers lokal kalau case-nya Patrobas. Nah nanti kan di situ kalau riset itu kan pasti in-depth interview dulu, maksudnya kayak mendalam lah prosesnya, kayak ini kurang apa produknya, dipakai nyaman atau enggak, dipakai belum deh, kayak desainnya secara desain dulu. Nah kalau misalkan dari desain udah ada masukan, baru deh ntar dari sampel keduanya itu baru di-adjust sesuai sama yang konsumen mau dari hasil riset itu. Nanti dites lagi, kalau misalkan udah oke, baru masuk yang namanya beta test. Istilahnya kalau beta test itu kayak dipakai dulu lah sepatunya, misalkan kayak sebulan atau 2 bulan dipakai dulu, dites. Kalau misalkan udah oke, baru ntar ada yang namanya riset kuantitatif. Jadi istilahnya disebar kuesioner lah, istilahnya model ini udah oke atau belum gitu. Mungkin itu ya agak banyak, cuman gak baik-baik banget lah gitu untuk tesnya gitu. Nah kalau misalkan researchnya itu udah kelar, baru ntar masuk ke proses produksi. Udah deh, kalau harusnya sih kalau riset udah kelar ya harusnya sih udah pasti diterima konsumen dong. Kalau misalkan udah apa ya istilahnya udah lolos uji gitu kan. Nanti kalau misalkan udah produksi, terus sepatunya jadi, masukin ke sort ke warehouse di Tangerang, habis itu baru deh dijual-jual. Jadi kalau misalkan dibilang quality, sebenarnya sih ini yang pertama sih yang secara literal tuh pasti dari sisi kualitas produk ya. Kalau kualitas produk kayak misalkan, nah ini gimana cara nyampeinnya gitu kan, kenapa kok ini bisa berkualitas, kan bisa aja kalau kita kan sebagai penjual kan bohong misalkan gitu kan. Nah waktu itu pernah bareng collab sama istilahnya influencer lah, influencer yang brand lokal gitu, untuk diuji ketahanannya. Terus sampai diuji, dilindes truk lah, terus abis itu dilempar dari ketinggian, terus dicuci, direndam pakai pemutih atau pakai apalah nggak tahu gitu kan, direndam 3 hari 3 malam, dijemur seharian, istilahnya lemnya itu udah nggak gimana ya, istilahnya masih oke gitu, masih layak pakai, dan lemnya sama sekali nggak ada yang lepas sama sekali. Nah itu pertama dari sisi literal kan. Nah yang kedua, kualitas yang dimaksud mungkin juga lebih ngangkat dari sisi brand juga dan produk lokalnya sendiri. Jadi gimana cara kita harus gimana ya istilahnya membuat persepsi konsumen itu kalau pakai brand lokal itu bener-bener mereka tuh bangga, merasa kalau misalkan produknya ini tuh layak dibeli dan istilahnya punya kualitas tersendiri lah. Kalau dari Canvas sih sebenarnya bahannya sih udah pada umum dipakai sih yang buat sepatu kan. Pabrik yang di Semarang ya itu sebelumnya udah memproduksi beberapa merek lah, merek luar dan merek lokal gitu. Sebenarnya sih kalau masalah bahan memang kita udah ada acuannya sih dari dulu, dan memang itu bahan itu emang udah bener-bener layak uji dan layak dipakai lah kalau buat produk sepatu. Jadi kalau pengalaman ya, yang penting tuh yang pertama, kalau bisa banget sih kalian harus yakin dan kalian tuh suka sama apa yang dijalanin. Karena kan kalau misalkan proses untuk build bisnis itu kan nggak gampang gitu ya. Kayak ups and down-nya kan baik banget. Jadi kayak harus istilahnya
enjoying the process. Kalau misalkan kalian nggak suka sama bisnis yang kalian tekunin, itu kayak menurutku sendiri sih kayak udah susah banget gitu. Jadi kayak harus bener-bener bisa enjoy apa yang kalian lakuin. Kalau misalkan ngedrop atau ngedown gitu, kalian udah bisa gimana ya istilahnya, belajarnya itu dengan dinikmati gitulah. Jadi kayak sebenarnya nggak kerasa kalau kalian kerja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling penting sendiri tuh konsisten. Jadi gimana caranya kalian tuh harus bisa kerja bagus terus berulang kali, berkali-kali, sampai kalian tuh selamanya pengen ngelakuin bisnis ini gitu. Jadi intinya ya harus kerja bagus berulang-ulang. Nah misalkan kalau kalian create misalkan suatu campaign atau konten gitu, konten yang bagus, kalian misalkan konten itu bisa bertahan misalkan let's say 1 bulan gitu kan. Nah setelah 1 bulan itu kalian udah kerja bagus, terus next month-nya lu pengen bikin apa lagi nih yang harus bisa gimana ya istilahnya, bisa attract konsumen lagi supaya datang ke produk kalian gitu. Sedangkan kalau misalkan kalau mau mainnya di digital media, sosial media, itu kan mereka pasti dalam 1 hari itu kan mereka pasti kayak menerima konten dari banyak produk atau misalkan dari temen-temen atau gimana kan. Nah itu gimana caranya supaya kalian tuh create konten atau campaign yang bener-bener relevan dan bisa diingat. Nah itu makanya kayak harus bener-bener kalian tuh konsisten gitu. Itu yang paling penting. Sebenarnya itu nggak bisa dilakuin sama satu pihak ya, harus bener-bener banyak banget. Dan kebetulan waktu Patrobas masuk, waktu itu memang udah ada campaign tuh rame-rame dari teman-teman gitu ya, yang maksudnya dari seniman atau penggiat brand lokal gitu, untuk menanamkan rasa bangga untuk pakai produk lokal. Kalau misalkan kalian tahu itu mungkin kampanyenya yang Local Pride itu yang diinisiasi mungkin sama Dr. Tirta gitu kan. Nah itu benar-benar dari situ memang harus istilahnya saling bahu-membahu dan membantu lah. Jadi supaya, karena kan kalau misalkan mereka kerja sendiri pun juga nggak bisa, dan saya kerja sendiri pun juga nggak bisa gitu. Jadi kayak bener-bener harus istilahnya saling support gitulah, saling bantu. Karena dan yang terutama juga ya harus ada dukungan juga mungkin dari masyarakat juga gitu ya. Masih banyak ternyata yang belum tahu ini ya, produk-produk lokal gitu sebenarnya kan ya. Nah paling kalau misalkan kesan-pesan sih, menurut saya pribadi sih mulailah cintai produk lokal lah. Karena sebenarnya walaupun masa-masa situasi yang sekarang ini kita sama-sama survive gitu kan untuk bertahan, kita tuh sebenarnya kalau dengan mencintai produk lokal tuh juga bisa membantu atau menggerakkan roda perekonomian Indonesia gitu. Jadi istilahnya ya kita bayar pajak ke sini dan duitnya muternya juga di Indonesia, dan semoga aja bisa jadi lebih baik kondisinya. Ini Hypesos bener-bener gimana ya, cool, keren banget lah. Maksudnya belum ada, nggak tahu sih kalau yang saya tahu sendiri sih belum ada yang bener-bener ngedukung gerakan produk lokal sih segininya. Jadi kayak bener-bener apresiasi banget lah sama Hypesos. Itu nggak ada kerjasama sih sebenarnya, aman. Sama-sama dari Semarang, betul. Ya komennya gimana sih sebenarnya ya, kalau misalkan bisa gimana ya, misalkan kalau punya satu istilahnya, kalau sekarang lah punya beberapa brand luar gitu nggak apa-apa, tapi at least punyalah 1 atau 2 gitu brand lokal di rumah kalian gitu kan. Karena ya juga sama-sama istilahnya ya buat kita juga gitu, istilahnya buat kita sendiri juga, buat bangsa Indonesia. Yang penting fungsi. Nah itu mungkin juga PR-nya kalau yang dari brand lokal emang harus gimana caranya supaya membangun persepsi masyarakat kayak bener-bener bangga gitu sama brand lokal. Mungkin kurangnya di situ. Istilahnya gimana ya, kalau misalkan dibilang malu ya sebenarnya sih jangan malu ya, karena brand lokal sebenarnya sekarang juga udah istilahnya udah mulai dilirik, dipandang, dan dari sisi fungsional udah bagus. Intinya sih utamakan fungsi lah daripada gengsi gitu.